Halo semuanya, perkenalkan saya Irene Mlenggaul akan mencoba mengarahkan dalam membuat video pembelajaran dengan mata kuliah media pembelajaran sejarah mengenai prosedur penelitian sejarah. Nah, apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah tindakan yang mengkaji dan menelusuri kejadian pada masa lalu. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi, pengetahuan, pemahaman, dan makna dari kejadian tersebut. Adapun tahapan pada penelitian sejarah yang pertama itu penentuan topik. Nah, di mana langkah pertama yaitu memilih topik untuk akan diteliti. Perlu kita ketahui, topik dan judul adalah dua hal yang berbeda. Sebuah topik dapat menghasilkan beberapa judul. Bisa itu bersifat abstrak dan cakupannya luas, sedangkan satu judul hanya bisa dipakai dalam satu penelitian sejarah, yaitu bersifat fokus dan spesifik. Adapun tahapan lainnya yang kedua adalah heuristik, di mana heuristik ini akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Hayati. Dan yang ketiga itu adalah verifikasi, akan dijelaskan oleh Aida Khairul Nisa. Dan yang keempat, ada itu interpretasi, akan dijelaskan oleh Nanda Dermawan. Dan yang terakhir, yaitu historiografi atau penulisan sejarah, akan dijelaskan oleh Intan Ardiana. Metode penelitian sejarah ada namanya kritik sumber, yang dimana yaitu adalah untuk menguji sumber sejarah. Tahapan-tahapan pengujian sumber sejarah ada dua. Yang pertama, tahapan internal. Tahapan internal ini adalah tahapannya dari dalam, yaitu yang berhubungan dengan keaslian bahan yang dipakai dalam penulisan sejarah untuk menguji terhadap isi sumber yang telah ditulis. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yang dimana faktor ini yaitu adalah yang berhubungan dari luar, yaitu latar belakang penulis. Tujuan dari kritik sumber ini yaitu untuk menguji, menilai, dan memeriksa apakah validnya suatu sumber sejarah. Saya Nanda Dermawan akan menjelaskan tentang interpretasi dalam sejarah. Interpretasi dalam sejarah adalah proses penafsiran, analisis, dan evaluasi terhadap data dan fakta sejarah yang telah diperoleh. Interpretasi merupakan tahapan keempat dalam penelitian sejarah. Interpretasi dalam sejarah memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama bersifat subjektif, yang kedua harus dilakukan secara objektif, yang ketiga membutuhkan konsistensi atau penggabungan berbagai bukti primer dan sekunder. Interpretasi dalam sejarah juga memiliki dua jenis, yaitu interpretasi analisis dan interpretasi sintesis. Interpretasi analisis ini berarti penguraian, sedangkan interpretasi sintesis berarti menyatukan. Interpretasi dalam sejarah bertujuan untuk yang pertama, memberikan pandangan yang realistis terhadap suatu kejadian di masa lampau. Yang kedua, mengeksplorasi kasualitas atau apa yang membuat sesuatu itu terjadi. Yang ketiga, mengeksplorasi konflik atau kelas sosial, ras, dan gender. Yang keempat, mengeksplorasi proses atau revolusi dan depresi ekonomi. Yang kelima, mengeksplorasi hasil sejarah atau dampak peristiwa masa lalu tersebut. Selanjutnya ada tahapan penelitian sejarah, yaitu seperti yang pertama, pemilihan topik sejarah. Yang kedua, heuristik, pengumpulan sumber. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber, dan interpretasi atau penafsiran. Geografi yaitu penulisan sejarah. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Oke teman-teman, jadi setelah melewati tahap kritik sumber, heuristik, serta interpretasi, yang terakhir adalah historiografi. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang apa itu historiografi, tujuan, jenis-jenis, serta fungsi-fungsi historiografi. Historiografi dalam sejarah adalah proses penulisan sejarah dan hasil karya sejarah. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Dalam penulisan historiografi, kita juga harus memperhatikan nih langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam penulisan historiografi. Yang pertama adalah menuliskan hasil pemahaman dan interpretasi. Peneliti menuliskan hasil pemahaman dan interpretasi atas fakta-fakta sejarah dalam bentuk analisis naratif serta deskriptif. Yang kedua, ada memperhatikan kaidah penulisan. Peneliti harus memperhatikan kaidah penulisan seperti bahasa, format penulisan, konsistensi, penggunaan tanda baca, penggunaan istilah, dan rujukan sumber. Historiografi adalah tahap terakhir dalam penulisan sejarah. Maka dari itu, penulis diharapkan melibatkan penulisan dan analisis naratif dalam topik yang diteliti. Lalu, ada fungsi historiografis. Yang pertama, ada fungsi genetis. Fungsi genetis adalah untuk mengekspresikan apa asal mula suatu peristiwa tersebut. Fungsi ini ditemukan dalam banyak tulisan seperti Babat Tanah Jawi, Sejarah Melayu, dan Prasasti Kutai. Yang kedua adalah fungsi didaktis. Fungsi didaktis adalah fungsi yang mengajarkan artinya dalam karya sejarah yang berisi banyak pelajaran, hikmah, dan teladan bagi pembaca mereka. Lalu yang terakhir adalah fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis adalah fungsi yang terkait dengan upaya untuk melegitimasi kekuatan untuk membuatnya kuat dan berwibawa. Tujuan historiografi. Yang pertama, hubungan antara masa lalu dan masa kini dan arsitektur yang terbentuk di masa kini tidak terlepas dari arsitektur masa lalu. Yang kedua, memahami latar belakang pembentukan artefak atau pengaruh yang membentuk artefak ini. Yang ketiga, berguna untuk para peneliti dan pembuat makalah ilmiah. Yang keempat, berguna untuk arsitek untuk menginspirasi desain. Sekian dari penjelasan saya tentang historiografi dalam metode penulisan sejarah. Terima kasih teman-teman.